Di sebuah daerah di Jawa Barat, hiduplah seorang anak bernama Rarang. Rarang memiliki sahabat seekor ikan ajaib. Ikan ajaib ini adalah ikan mas yang bernama si Lengli. Rarang dan Lengli selalu bermain setiap hari di tepi danau. Tak lupa, Rarang juga membawa makanan kesukaan si Lengli, yaitu segenggam nasi. Rarang pun punya cara tersendiri untuk memanggil si Lengli dengan bernyanyi seperti ini. Hei Lengli, kemarilah kemari. Ku bawakan segenggam nasi untuk kau nikmati. Ku bawakan segenggam nasi untuk kau nikmati. Ini untukmu Lengli, kemarilah. Hingga Lengli tumbuh menjadi ikan yang besar dan juga sehat. Hingga pada suatu hari, Rarang masih ingin bermain lebih lama bersama Lengli. Ia pun memutuskan untuk membawa Lengli pulang ke rumah dengan membawanya dalam keranjang. Sementara itu, kakaknya si Sulung baru pulang bermain. Melihat ikan emas yang gemuk dan segar, ia pun langsung merasa lapar. Ia mengambil ikan itu dan meminta pada ibu untuk dibuatkan ikan goreng kesukaannya. Tak lama kemudian, Rarang pulang. La 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 la. Hah? Teman-teman, apakah kalian melihat di mana Lengli? Ibu, di mana Lengli? Kakak, apakah kamu melihat di mana ikanku yang tadi kuletakkan di dekat pintu? Ikanmu? Apakah ikan emas ini? Apa? Kakak memakannya? Oh, kakak tidak seharusnya mengambil yang bukan milik kakak. Itu adalah Lengli, sahabatku. Bagaimana ini? Maafkan aku, Rarang. Aku tidak tahu kalau ini adalah sahabatmu. Lalu Rarang pun mengubur duri-duri si Lengli di dekat danau tempat mereka biasa bermain sambil terus menangis. Keesokan harinya, Rarang kembali ke tempat itu dan betapa terkejutnya ia melihat dari situ tumbuh sebuah pohon ajaib yang besar. Dan dari dahan-dahannya tumbuh berbagai buah berupa makanan kesukaan Rarang seperti coklat, permen, gulali, manisan, dan banyak lagi. Rarang mencicipi satu dan lezat sekali. Ternyata itu adalah hadiah dari Lengli. Ia tidak ingin melihat sahabatnya terus-terusan menangis dan bersedih. Nah, maka dari itu sahabat, tidak boleh ya mengambil apa yang bukan milikmu. Wah, keren banget ceritanya. Kanya dan Sek. Jangan lupa pakai masker ya. Oke, ya. siap. Kita pakai masker dulu ya. Nah, kita sapa juga sahabat di rumah. Selamat pagi, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Dan pagi ini kita sudah melihat dan mengawali Michael Channel luar biasa dengan penampilan cerita rakyat yang dibawakan oleh kakaknya dan Kak Zek. Nah, pagi ini akan ada sahabat-sahabat saya yang akan datang dan menuangkan cerita rakyat ke dalam berbagai media. Misalnya media tari, boneka, outfit atau busana, atau bahkan dongeng seperti yang sudah dilakukan oleh kakaknya dan Kak Zek berikut ini. Menghibur anak-anak lewat dongeng menjadi pilihan pasangan suami istri Ahmad Sekaria dan Kanya Citasara sejak tahun 2018. Mereka berkeliling menyampaikan cerita-cerita rakyat Nusantara, mulai dari ujung Sumatera hingga tanah Papua. Dan bergaya ala dongeng musikal, pasangan yang juga menikah di tahun 2018 ini bercerita dengan diselingi alunan gitar dan nyanyian. Mereka pun sudah tampil di panggung Festival Dongeng Internasional Indonesia tahun 2020 dan Federation of Asian Storytellers di tahun 2021. Namun tak melulu di panggung hiburan, Kanya dan Zek juga berbagi cerita untuk anak-anak di tempat pengungsian.
itu cerita rakyat Lengli dari Jawa Jawa Barat Barat. gitu ya. Wah, tapi sebenarnya banyak ini ya, intrik-intrik di dalamnya atau gimana nih? Iya, sebenarnya banyak detil-detil yang biasanya kita sesuaikan dengan Iya. audiens anak-anak yang kita begitu. ceritakan juga Nah, sih, Kak. mungkin sahabat di rumah juga penasaran, kenapa sih kalian tertarik dengan mendongengkan cerita rakyat? Oke, sebenarnya kita memiliki sebuah misi sih, Kak. Sempatkan waktu orang tua di luar sana untuk mendongengkan anaknya 10 menit dalam sehari minimal. Oh. Jadi apapun ceritanya, cerita rakyat kah, cerita fabel kah, atau cerita sehari-hari yang dibuat oleh mereka, disampaikan aja ke anak-anak. Terus kenapa kita menceritakan Cerita cerita rakyat? rakyat? Kita tuh melihat sekarang sedikit sekali informasi mengenai cerita rakyat yang Iya. diberikan kepada anak-anak sekarang ya. Maka dari itu ya tugas kita yang berkesempatan menyampaikan cerita, khususnya cerita rakyat kepada anak-anak sekarang. Jadi ya mau gimana, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Iya. Gitu. Betul. Luar biasa banget ya. Nah, cerita rakyat itu kan punya banyak pesan moral ya. Gimana sih mengemasnya supaya pesan itu sampai dan anak-anak bisa mengerti dan menangkap gitu dan belajar dari cerita itu? Biasanya kami tidak menyelesaikan dongeng dengan sebuah kesimpulan pesan moral, tapi lebih kami buka diskusi dengan anak. Kami ajak diskusi mengenai karakternya seperti apa, Iya. kejadian yang terjadi seperti apa, sehingga kami juga bisa mengetahui seberapa jauh penangkapan anak terhadap cerita. Karena kan untuk jenjang usia yang berbeda, maka penangkapan pun akan berbeda Iya, kan. betul. Lalu yang kedua, sebenarnya juga nggak semua cerita rakyat itu bisa diceritakan mentah-mentah kepada anak-anak, Iya. karena kan kita menyesuaikan juga untuk usia anak yang lebih kecil. Mungkin kita perlu memperhatikan misalnya ada unsur kekerasan Iya. atau unsur sifat-sifat negatif yang seperti Atau intrik-intrik tadi marah, dendam dan Ya, seperti itu yang terlalu ekstrim ya. Itu bisa kita pilih cerita rakyat yang mungkin pesannya lebih general, atau kita perhalus detil-detilnya Iya, iya. tanpa mengubah alur cerita utama tentunya. Nah, karena Kanya sama Zack ini kan hafal beberapa kan, banyak ya. Gimana kalau pagi ini, sahabat di rumah kita kasih challenge buat mereka ya. Aduh, challenge. Tebak Oke. gambar, tebak Oke. cerita rakyat apa dan asal daerahnya. Siap? Siap. Oke. Tugasnya dikasih clue-clue yang mendekati dengan cerita rakyat tersebut Oke. ya. Siap, Oke, siap. siap. Siap ya? Siap. Insya Allah. Oke, kita mulai. Ini Ya. dia gambar yang pertama. Oke. Nah, ini dia gambar ikan. Waduh, kira-kira cerita rakyat apa nih judulnya Ikan. ya? Oke. Ada beberapa yang terlintas di kepala. Oke, asal daerahnya perlu clue lagi nih, perlu clue lagi. Oke, boleh kalau ada Boleh ya? clue. Boleh. Oke, ini dia clue yang kedua. Nih, danau. Danau. Wow. Tuh, kira-kira ikan dan danau. Kak Zek udah ada Oke, kepikiran belum? udah ada sebenarnya Udah? sama kayak Lengli sih. Lengli kan danau dan ikan. Mirip Wah, ya. Tapi ini bukan Lengli, Kak. Wah, apa nih? Ini kalau nggak salah cerita asal muasal Danau Toba Waduh, oke. Dari Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Bener ya? Udah yakin ya? Yakin. Oh, dipikir-pikir lagi? Wah, kaya banget ya. Waduh. Kita lihat apakah betul? Oke. Betul! Luar biasa. Nah, satu siapa tahu keberuntungan. Oh, Nah, iya. kita tes lagi, oke? Udah siap? Siap. Ini dia gambar berikutnya. Nih gambar beras. Oke, beras. Wah, Beras. banyak tuh ya cerita rakyat yang numbuk-numbuk gitu ya. Iya, padi iya, ya. ada beras Yang ya. numbuk padi ya. Oke. Oke, udah kepikiran? Oke. Udah. Udah, perlu lagi clue? Boleh, Ini dia. meyakinkan, lebih meyakinkan. Clue yang berikutnya. Oh, Waduh, ini ada bidadari. langsung kepikir sih. Oh, ini. langsung. Langsung. Apa Kanya? Jawabannya? Karena sesuai dengan gambarnya ini pasti cerita Jakatarup Jakatarup. dan 7 bidadari. Wah, dari. Dari Jawa Tengah. Apakah betul? Kita lihat. Betul. Wow. Cerita sedikit dong soal ini. Ini cerita rakyatnya seperti apa sih? Jadi Jakatarup adalah seorang pemuda yang tak sengaja melihat 7 bidadari sedang mandi. Lalu dengan sengaja ia mengambil sebuah selendang dari seorang bidadari itu dan akibatnya salah seorang bidadari tidak bisa bisa kembali naik ke ke kahyangan. kahyangan. Lalu mereka pun menikah dan bidadari ini bernama Nawang Wulan. Ia menggunakan keajaiban sihirnya untuk Ya. memasak nasi. Tapi syaratnya Jakatarup tidak boleh bertanya bagaimana cara ia memasak nasi. Tapi Jakatarup yang penasaran lalu melihat diam-diam dan sihir si bidadari itu pun hilang. Dan akhirnya ketahuan juga bahwa Jakatarup yang mengambil Mencuri. selendangnya. Ya.
seperti Wow, itu dia tuh. Semakin kaya ya kita dengan pengetahuan-pengetahuan cerita rakyat. Nah, masih lagi? Boleh? Satu lagi ya? Boleh dong. Satu lagi ya. Kita lihat ini. Clue yang berikutnya. Nih ada 1, 2, 3, 4 bersaudara ya. Oke. Wah banyak ya cerita-cerita yang bersaudara itu banyak kakak ya. beradik. Ya, tapi yang jelas bukan bawang merah, bawang putih ya. Karena Itu cuma 2 soalnya. Ini ada 4. Clue berikutnya ini dia. Pura. Pura. Yeah. Nah apa nih? Nih kalau lihat dari pura berarti dari Dari Bali. 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 Ya kan asal daerahnya. Cerita rakyatnya judulnya apa nih? Judulnya adalah bareng-bareng Putri Ayu. Waduh, Putri Ayu, apakah betul? Kayak tahu banget ya. Kita lihat ya. Apakah betul? Betul! Luar biasa. Nah, gimana kalau tadi kan udah denger ya cerita soal Jakatarup. Iya. Gimana kalau sekarang kakaknya sama Kak Zek cerita juga dong buat sahabat di rumah terkait dengan Putri Ayu dari Bali nih. Oke, Boleh ya? Boleh. Sambil bersiap-siap, saya ingatkan juga ke sahabat di rumah jangan kemana-mana karena habis ini kita akan kedatangan juga sahabat yang menuangkan cerita rakyat dalam bentuk outfit atau busana. Nah sekarang kita simak cerita rakyat Putri Ayu dari Bali persembahan dari kakaknya dan Kak Zek berikut ini. Di sebuah pulau, namanya adalah Pulau Bali. Hiduplah 4 orang bersaudara di dalam kerajaan. Mereka 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sebagai anak raja, mereka terbatas untuk keluar masuk istananya. Mereka hanya diizinkan bermain di sekeliling istana saja. Tidak pernah keluar jauh. Sampai suatu hari, mereka mencium aroma yang sangat wangi sekali. Mereka berpikir aroma ini berasal dari luar kerajaan. Mereka pun mendatangi sang raja, ayahnya, untuk meminta izin. Mereka pun meminta izin pada ayahnya. Ayahnya pun mengizinkan mereka untuk keluar istana karena memang umur mereka saat ini sudah cukup untuk keluar dari kerajaan. Mereka pun berjalan bersama beriringan sambil bernyanyi seperti ini. Jange, jange, sing 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 jange, sing 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 jange serere, nyobane nyore, kelap kelap ngalap bunga. Mereka jalan keluar dengan hati yang gembira. Akhirnya mereka bisa. Namun ternyata perjalanan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka melalui medan yang tidak mudah dan bahkan bertemu dengan hewan buas seperti apa saja? Macan, singa, ular. Namun dengan penuh keberanian mereka terus berjalan dan tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Wah, adik bungsu merasa terkesima dengan pemandangan itu dan memutuskan untuk berdiam di sana. Akhirnya ketiga kakaknya pun melanjutkan perjalanan tanpa adiknya. Tibalah mereka di tempat selanjutnya, yaitu di dekat danau, dan ada seekor burung yang berkicau sangat merdu. Adik yang ketiga akhirnya memutuskan untuk mengejar burung itu. Dan kedua kakaknya melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini gantian kakak yang kedua. Ia melihat 2 orang wanita sedang mencari kutu di rambut yang lainnya. Kakak yang kedua ini ingin ikut bersama dengan kedua wanita itu dan ia pun tinggal di sana. Kini tinggal tersisa kakak yang tertua. Tapi ia tidak boleh menyerah. Ia terus melanjutkan mengikuti aroma harum tersebut sampai ia tiba di dekat pohon yang sangat besar. Di dekat desa Truyan namanya. Dan pohon itu ternyata adalah sumber dari aroma harum itu yang bernama pohon Tarumenyan. Di dekat pohon itu ia bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik yang ada
adalah penduduk desa. Dan akhirnya menikahi sang putri dan menjadi kepala desa di sana. Ternyata dari sebuah perjalanan tidak mudah itu, akhirnya keempat kakak beradik itu menemukan kebahagiaan masing-masing dan hal-hal yang indah yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jadi di sini ada kayak motif ombak-ombak itu ceritanya di pantai. Ini karakternya megang keong emas nih ceritanya. Wow.